kasih. Selamat siang, salam hormat, shalom untuk kita semua, salam sejahtera. Saya Dr. Andreas PKI, spesialis penyakit dalam, selaku Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Jayapura. Siang ini akan melakukan pertemuan ataupun konferensi untuk menyampaikan terkait dengan pelayanan, khususnya ada pelayanan khusus yang kita lakukan terkait dengan pelayanan rujukan operasi kasus-kasus filariasis. Nanti filariasis seperti apa, kasusnya seperti apa akan dijelaskan oleh teman-teman dari dokter bedah yang melakukan pelayanan langsung. Kemudian juga terkait dengan pelayanan bedah di Rumah Sakit Jayapura ini sejauh mana juga akan dijelaskan oleh kepala SMF ataupun bagian dari bedah. Dan juga nanti ada penyampaian atau tanggapan dari teman-teman ataupun dari perwakilan pasien, pada khususnya yaitu dari pemerintah daerah Puncak Jaya, yang dalam hal ini Dinas Kesehatan yang merujuk beberapa pasien untuk dilakukan operasi di Rumah Sakit Jayapura ini. Oleh karena itu, untuk selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada teman-teman dari bedah, mungkin nanti disampaikan pelayanan bedah kita seperti apa, tenaga kita seperti apa, kita bisa melakukan beberapa pelayanan, termasuk spesifiknya pelayanan operasi filariasis ini. Nanti teknisnya berapa banyak pasien yang dioperasi, kasusnya apa dan sebagainya. Teman kita yang dokter bedah, dokter ahli bedah, khususnya bedah urologi sebagai ketua akan menyampaikan hal itu. Mungkin dari saya, dari manajemen, dari Wakil Direktur Pelayanan Medik, mungkin penyampaian seperti itu. Selanjutnya saya akan persilakan kepada teman-teman dari bedah. Mungkin akan dimulai dari ketua ataupun kepala SMF bedah untuk menyampaikan terkait dengan pelayanan bedah di rumah sakit ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya James Dedi. Saat ini kebetulan saya sebagai kepala SMF bedah. Kita bedah sendiri itu, khususnya yang pemegang pisau, kalau di rumah sakit kita di Jayapura ini kita sudah cukup banyak dengan keahlian yang sudah sangat beragam. Ada bedah umum, ada konsultan trauma, kemudian ada konsultan digestif, konsultan onkologi kanker, terus bedah urologi, bedah ortopedi, bedah saraf, bedah anak, kemudian yang baru adalah bedah plastik. Jadi pelayanan kita di 22 ini sudah untuk bedah sudah hampir paripurna, sudah hampir semua keahlian kita punya. Jadi selama tahun ini saja kita banyak melakukan pelayanan-pelayanan, termasuk kasus-kasus yang dirujuk dari daerah, itu banyak kita sudah kerjakan. Kasus yang kemarin yang di Yahukimo itu semua dirujuk ke kita dan semuanya kita kerjakan, semua sudah kita tangani dan puji Tuhan semuanya sudah sembuh dan sudah kita pulangkan kembali ke Yahukimo. Jadi pelayanan yang sudah kita lakukan itu sudah sangat-sangat beragam, ditunjang dengan sarana prasarana yang sudah semakin lengkap, didukung oleh manajemen yang selalu menyiapkan bahan, menyiapkan alat untuk bisa kita pakai. Nah, itu sekilas pelayanan di bagian bedah. Dan kemudian kita juga melakukan
kerjasama dengan rumah sakit di daerah. Contohnya dengan di Nabire kita bisa mengirimkan ahli bedah kita, bedah saraf untuk melakukan operasi di Nabire. Jadi ketika ada pasien di Nabire, ahlinya yang pergi ke sana. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Nanti ke depan juga kita berencana untuk melakukan dengan rumah sakit yang lain di Papua. Jadi kita yang mendekatkan pelayanan ke daerah supaya tidak semuanya harus dirujuk ke Papua. Nah, dengan pemerintah daerah di Kabupaten Puncak sendiri, kita sudah kali kedua ini kita melakukan kerjasama untuk pasien-pasien yang filariasis yang kita operasi di Jayapura. Nah, itu yang sekilas ini. Di bidang pendidikan juga kita menjalankan misi pendidikan kita menjadi rumah sakit pendidikan untuk Kuncen. Jadi kita sementara mendidik adik-adik kita calon-calon dokter kita didik di rumah sakit kita ini. Mungkin gitu. Jadi dok, mungkin berapa banyak penanganannya selama di tahun 2021 ini? Berapa pasien dok 2? Kalau untuk bagian bedah sendiri, walaupun ini masa pandemi ya, masa pandemi itu juga tidak berkurang pelayanan kita. Pasien banyak sekali kita layani. Kebetulan saya sendiri adalah ahli bedah kanker. Itu pasien kita banyak. Itu rujukan dari daerah. Jadi kalau rujukan daerah ya harus kita layani, kita tangani. Jadi cukup banyak pasien. Untuk data realnya sendiri saya belum, nanti kita lihat data realnya. Tapi untuk keterisian dari tempat tidur utamanya di bagian bedah selama tahun 2020 ini saja selalu penuh dan selalu menumpuk. Kasus-kasus emergensi itu selalu menumpuk di UGD. Ya itu yang makanya terima kasih untuk manajemen yang sudah mulai ada pembangunan untuk persiapan ruangan-ruangan baru. Karena kita di bagian bedah sendiri itu kita ada sekitar 16 ahli. Jadi kita punya tempat bed ini yang masih kurang. Jadi sehingga itu yang kita terima kasih manajemen untuk membangun gedung yang baru. Kita kemarin yang kasus Yahukima sendiri itu 25 pasien. 25 pasien diturunkan semua dari Yahukima ke sini, ke Jayapura dengan berbagai macam ini, kebanyakan luka panah, luka bacok dan patah tulang. Ya, sudah kemarin. Itu saya sekitar 25. Sementara yang kasus-kasus harian kayak seperti kasus-kasus kanker itu kita dirujuk banyak dari daerah. Kanker rongga mulut banyak dari daerah selatan, terus kanker payudara Papua bagian utara, terus sampai ke Sorong, Manokwari, Biak, itu Timika, itu semua naik ke kita. Karena kebetulan kalau kita di Papua ini pelayanan kanker semua bisa kita kerjakan di sini. Mana Pak? Kebutuhan ruangan kira-kira untuk pasien berapa Pak? Memang kalau sudah dihitung dengan jumlah perbandingan antara dokter dan bed, mungkin itu nanti Pak Wadi lebih tahu untuk menjelaskannya, karena kita akan selalu bertambah ahli. Karena ke depan kita akan membangun program pendidikan bedah. Jadi kita mau membuka spesialis bedah di rumah sakit di Kuncen. Jadi untuk menjadi ahli bedah itu kan dari dokter umum harus sekolah lagi untuk menjadi ahli bedah. Dan itu kita sedang berproses untuk membuka program studi itu. Supaya di Indonesia Timur kita punya sendiri. Karena kita di Indonesia Timur, khususnya Papua, kita punya kekhasan yang mungkin di dunia mungkin cuma kita. Karena kita di daerah yang tropis, kita punya kekhasan penyakit-penyakit bedah dengan berkaitan dengan penyakit tropis. Penyakit tropis itu contohnya seperti TBC. TBC itu saya pribadi saja saya sudah menemukan ada beberapa kasus TBC di payudara.
Nanti Dokter Tommy akan bercerita mengenai TBC di otak. Dokter teman-teman kita yang dari bedah tulang dan Dokter Tommy sendiri mengerjakan TBC di tulang belakang. Itu penyakit tropis. Jadi satu kekhasan di tempat kita. Mungkin di tempat lain ada, tetapi tidak seperti kita. Kasusnya menjadi spesifik seperti ini. Nanti Dokter Tommy akan bercerita mengenai TBC di otak maupun di TBC di tulang belakang. Kalau saya TBC di payudara. Modelnya seperti kanker payudara, ketika kita periksa ternyata adalah TBC. Jadi itu kekhasan kita di Papua. Jadi penyakit-penyakit tropis yang berhubungan dengan bedah. Berarti masih sangat membutuhkan SDM itu Pak ya? Membutuhkan SDM yang sangat banyak. Diperkirakan Pak? Berapa banyak? SDM itu kita akan selalu perlu. Kita kebetulan Dr. Donald ini adalah ketua PABI. Ketua PABI, ketua IKABI. PABI itu Perhimpunan Ahli Bedah Umum Indonesia. IKABI itu adalah Perhimpunan seluruh ahli bedah. Kita punya sekitar hanya 60 ahli bedah. Kurang lebih ya, sekitar 60 ahli bedah di seluruh Papua. Papua Barat dan Maluku. Karena kita masih tergabung dengan Maluku. Itu kita masih perlu sangat banyak. Rumah sakit di daerah juga masih memerlukan ahli bedah yang sangat banyak. Karena kita di sini khas, agak berbeda dengan di daerah lain. Jadi itu yang salah satu pemikiran mengapa kita membuka program studi. Mungkin kalau ini nanti di Papua itu artinya ada yang kita di sini tuntut sebagai lokomotif. Kita tahu lokomotif itu maksudnya di sini kalau dalam bicara lokomotif itu kan mau tidak banget kepalanya apa? Gembok. Jadi dengan kata lain lokomotif ini sebagai pacuan untuk semuanya siap. Karena selama di bedah sampai contoh bedah ini kalau operasi mau tidak makan konsul ke di dalam, konsul ke anak, konsul ke bagian lain dan salah satunya konsul ke misalnya laboratorium, PA atau Papua tidak tahu geografisnya luas dan mau tidak mau akan berbeda dengan tempat lain. Kita berprinsip satu, manusia harganya sama dulu ya. Karena dengan kata lain teman-teman misalnya contoh ya di Nagire, di Puncak Jaya itu kan harus dapat pelayanan yang semaksimal. Ya pelayanan maksimal. Pon berhasil bagus ya. Tapi juga mau tidak mau ada ditinggalkan konsep apa? Kesehatan pun juga harus lebih meningkat. Dan kita terima kasih pada hari ini selesai operasi kasus-kasus filariasis ya dan sebagainya lah ya. Jadi kasus ini sebenarnya sebagai ini aja istilahnya yang salah satu saja. Karena pelayanan yang lain di bawah banyak yang akan dikembangkan oleh Putra Manajemen dalam hal penguatan ke daerah ya. Daerah. Jadi dengan ini sentral. Itu sudah dibangun oleh regional. Regional kita ada 7 sebenarnya. Kalau untuk bedah ya semua ya. 5 di Papua, 2 di Papua Barat. Ya. Ambon juga sama, tapi lebih susah akses ya. Kita terutama di Papua Barat itu yang kita tekankan di situ. Jadi kalau kita bicara masalah sumber daya manusia, nah kita karena kita masih terbatas SDM-nya, dibangun namanya sistem rujukan. Kan selama ini yang ditahu kan rujukan pasien kan, pasien dikirim. Sekarang ada tambah lagi 2 lagi rujukan spesialis seperti tadi Dr. James sudah katakan kan kirim ke Nagire ya, juga rujukan pasien yang kemarin sekarang dilaksanakan dari mana, dari Puncak Jaya ke Jayapura ya. Satu lagi ya, namanya rujukan ilmu. Rujukan ilmu apa? Teman-teman kan di apa paling garis depan ini. Mereka yang menentukan pasien itu bisa hidup dan tidak ada kecacatan. Caranya bagaimana? Komunikasi dari awal dengan teman-teman ini. Itu nomor 1 yang kita bangun. Dan sistem itu yang kita bangun di Indonesia baru di Papua. Itu rujukan ilmu. Di Papua yang kita bangun. Artinya di sini memang kita kemarin sempat melihat situasi yang ada di Australia. Ya.
dengan luas daratan yang besar ya, masih dengan di Papua. Dan itulah yang kita bangun dalam arti sistem yang kuat. Nah, ke depan tadi Pak Wadi sudah katakan harus ada itu PKS ya, ada MOU atau kita kerjasama dengan semua rumah sakit yang ada di daerah. Karena mereka sayang kalau misalnya artinya apa? Yang dinikmati cuma di Jayapura. Padahal harusnya kan tenaga ini harus dinikmati oleh seluruh orang yang ada di Papua, Papua Barat itu. Terutama di Papua yang sampai ke pelosok mereka harus dinikmati juga. Ya, dan secara kualitas sama dengan tempat-tempat yang lain. Ini teman-teman semua ini artinya mereka memang pada saat ini pertemuan ada hari ini seperti biar Tuhan beratur. Mau tidak mau ke depan tahun berikutnya ya tahun 2022 ya kita berharap lebih baik lagi, khususnya masalah kesehatan. Dari saya itu saya pesan bicara tadi saya sudah berbicara sebagai apa tadi sebagai profesi ya. Pak, saya mau tanya tadi Pak Donald sudah menyampaikan soal ilmu rujukan. Rujukan kan by system, bisa by medsos atau apa. Tapi by rujukan untuk fasilitas karena di geografis di Papua ini kan harus pesawat atau kapal ya Pak. Bagaimana untuk membawa pasien untuk bawa ke rumah sakit yang fasilitasnya lengkap? Itu pertanyaannya paling bagus ini ya. Jadi sebenarnya selama ini apa? Orang mau dirujuk, kita lihat geografis, jaraknya jauh tidak? Jauh kan? Kalau untuk pasien-pasien yang tidak gawat darurat sih mudah dirujuk. Tapi yang gawat itu harus ditangani dulu di sana emergensinya. Makanya rujukan ilmu dulu. Dari sini akan kasih tahu itu diapakan dulu nih, distabilkan dulu. Misalnya dari dari arah Puncak Jaya, pasien mau dirujuk ke Jayapura, mereka sudah bangun sistem dulu nih teman-teman, ada sistem dulu dengan di sana, sudah membangun sistem dari Jim. Artinya apa? Mereka sudah tahu, oh ini siap dikirim, boleh dikirim. Nah, waktu pengiriman benar tergantung dari kapasitas rumah sakit di sana. Ya tapi tetap ke depan semua tuh harus siap, ya bisa tidak ya, kapasitas harus mulai disiapkan. Nanti ada rujukan yang kedua tadi, rujukan spesialis, misalnya spesialisnya yang ke sana. Kenapa kalau semua ke sini semua nggak cukup tempat tidurnya? Ya dong, nah itu tadi kayak tadi sudah dijelaskan karena Bire tadi kita berharap seluruh Papua ya, dan saya lihat juga dari Papua Barat juga mereka masih harinya ke kita juga. Bisa juga dari luar negeri dari Papua negeri bisa aja ke kita ya. Jadi artinya di sini dukungan dalam arti semua ya, karena mereka bekerja kalau tidak juga didukung oleh semua juga tidak bisa berjalan. Tapi sistem ini sudah mulai kita terapkan. Ya. Sama menangani operasi atau segalanya Pak, apakah menggunakan tenaga medis dari luar Papua atau bagaimana? Jadi gini, bisa jawab ya. Jadi sistem yang kita bangun itu kan satu, penguatan nomor satu dari sini dulu ya, kita punya ya. Nah kita lihat, kita sudah rencana dan sudah pernah dikerjakan yaitu PKS dengan rumah sakit yang besar. Sementara kita bersama dengan Sarjito ya. Ya, jadi kita seperti kayak gini. Dari sini yang kurang, kita ke sini. Jadi Sarjitonya dengan kita ya, misalnya bicara fasilitas ya, misalnya tapi kalau yang sudah ada nggak perlu lagi. Yang belum ada khususnya pendidikan ya. Nah, kita mengayomi yang di daerah-daerah kota-kota ini. Jadi bisa, jadi dalam kata lain ada sesuatu semboyan yang kita lakukan ini UAT ya, jadi mereka tidak sendirian itu. Nah, selama ini kan mau kan terkotak-kotak ini. Nah, kita berharap bisa di sini bukan ada Pak Wadi atau nanti mereka sudah membangun sistem itu juga ke depan ya. Dalam arti dan itu kalau di Papua tidak bisa sesuatu yang kita paksakan masuk di Papua tidak bisa. Dan sistem yang kita harus bikin sendiri karena geografi terlalu luas. Tidak usah dirujuk dengan pesawat. Kalau bisa aja kalau dirujuk sudah kondisi jelek. Makanya ada suatu sistem yang kita harus bangun benar. Saya tadi sudah bicara karena saya bicara atas nama profesi itu ya. Artinya ya, udah saatnya lah bahwa teman-teman ini mau tidak mau dia akan berbuat semaksimal untuk anak Papua ini. Mulai hal hari ini masalah filariasis ya, mulai akar hernia ya, ada
fasilitas ini ya. Dan itu salah satu rujukan namanya rujukan pasien. Dan tadi kata ambil namanya rujukan spesialis. Kalau rujukan ilmu kita lihat sudah dibangun komunikasi. Oh ya, tadi kan Pak Wadir sudah memberikan gambaran foto. Pak tadi hernia ya Pak? Penyakit hernia tadi, yang gambar tadi. Ya. Oh iya, Ah, wilayah sisi ada berapa kasus. pasien untuk di Papua Pak? Papua Barat. Apa digabungkan atau terpisah? Yang ini, yang sekarang data. Yang iya data Oh, dari. khusus. Kalau itu dari Satu kampungnya kabupaten. Puncak Jaya, nanti beliau yang Nanti. nanti ya. Nanti ada teknisnya ya. Nanti soal ya. Terima kasih. Itu salah satu kasus loh, ya. Nanti ke depan kasus banyak di Papua tuh. Papua itu istilahnya sesuatu yang penyakit tropis paling banyak berlimpah besar itu bilang tadi ya. Terus TBC juga banyak, dan itu agak beda. Yang paling dominan apa? Yang paling dominan ditangani Tadi penyakit nomor satu ya, penyakit infeksi dan tropis di situ infeksi. Kan TBC itu mereka maksudnya dibilang tadi ya. Orang dikira kanker apa ternyata TBC yang mungkin pusat. Terus kedua ginjal limpa yang besar karena malaria. Kalau orang bilang dipukul di sini dia kuat, tapi tahu penyiksaannya ya. Tapi kalau kena limpa, nah itulah yang nggak mati ya. Itu yang banyak kasus sih akan beda. Jadi udah banyak. Dokter Andres kan ke dalam kan dia tahu semua itu masalah kayak begitu ya. Makanya artinya di sini kembali masalah kita tuh agak beda. Itu yang kita terapkan di bedah. Dan saya lihat, saya senang sini teman-teman itu nomor satu mengembangkan dulu tim yang ada suatu kelebihan daripada teman-teman sini di situ. Ada satu kasus dikerjakan bersama. Dan tim ini mau tidak mau menularkan juga ke seluruh teman-teman yang ada di sekitar Papua ini semua ya, dan Papua Barat, dan itulah di situ kita dibangun. Kita mulai dari lokomotifnya ya. Dan dari saya itu ya, teknisnya nanti bisa Kita tangani. Ini kali kedua, tadi Dokter Tim sudah sampaikan. Ini kali kedua. Ini 2021 yang kedua kali kenapa? di tahun 2021. Tahun lalu itu pernah kita kerjakan, tahun ini juga. Oh, Ada juga. Gitu. Jadi mereka membawa pasien ditangani di sini. Nanti lebih jelas dijelaskan oleh Bapak Panitia. Ya, silakan Dokter Nik. Ya baik, saya Dokter Nik. Saya di sini sebagai koordinator yang memfasilitasi pelayanan pengobatan filariasis, hernia dan hidrofil yang ke pasien-pasien dari Kabupaten Puncak Jaya ya. Nah, total pasien yang kami lakukan pelayanan di sini sebanyak 11 pasien. Itu kita lakukan operasinya dengan tim kami. Dokter bedanya ada 12 orang dan urolog. Nah, dokter bedanya tadi sudah dijelaskan, di dalamnya ada ahli onkologi atau untuk operasi tumor ada 2 orang, konsultan trauma ada 2 orang, atau dokter sama dokter bedah umum. Nah, kita lakukan operasi selama 2 hari. Pada hari pertama setelah operasi kemarin itu kita sudah pulangkan 3 pasien. Operasi pertama berjalan dengan baik, semua pasien tanpa komplikasi. Kemudian operasi kedua, itu hari pertama kita operasi 4 pasien, hari kedua kita operasi 7 pasien. Setelah operasi yang hari kedua, hari ini kita rencana pulangkan 3 pasien. Jadi yang tersisa ada 4 pasien yang mungkin besok atau lusa kami pulangkan. Maaf, kami juga didukung oleh dokter anestesi atau dokter biusnya, itu 3 orang dari tim yang melakukan pelayanan pengobatan filariasis, hernia dan hidrofil pada pasien-pasien yang terdiri dari Kabupaten Puncak Jaya. Harapan kami semoga sistem pelayanan ini bisa dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan, sehingga kita bisa menjangkau pelayanan sampai bukan hanya kabupaten, kalau bisa sampai ke daerah-daerah yang terpencil lagi. Baik, sementara dari kami seperti itu. Ya, oke, baik. Ya, silakan kalau Dari berapa pasien tadi, apa saja penyakitnya Pak? Ya, itu tadi saya sudah sebut. Ada filariasis, ada hidrofil, ada filariasis, ada hernia dan hidrofil. Kalau
Kalau filariasis itu kayak penyakit kaki gajah, tetapi ini dia mengenai pada organ genitalia. Ya, jadi skrotumnya tuh kalau kita bilang buah sakarnya itu membesar. Vital ya. Ya, nah, kayak kalau kaki gajah, tapi ini sumbatannya pada daerah pada genitalia, testisnya. Buah sakarnya membesar. Nah, di perut, terus kalau hernia itu kelemahan dinding perut, akhirnya brojol, ususnya turun. Nah, itu diperbaiki, dioperasi anatomi dibuat dindingnya. Kalau hidrokel itu cairan yang numpuk, mungkin karena infeksi atau trauma numpuk di skrotumnya jadi membesar. Buah sakarnya itu membesar, akhirnya kita operasi untuk kurangi cairannya, kemudian diperbaiki supaya buah sakarnya itu tidak membesar. Ini sementara pada kasus ini itu yang terdapat pada pasien yang dirujuk dari Puncak Jaya. Di tempat lain tidak beda, ya. Dia gede. Perjuangan teman-teman yang di daerah-daerah banyak sampai di pelosok-pelosok gitu, dia dilakukan di susah tuh, yang mereka tidak. Nanti pasiennya berapa banyak, berapa kilo dari rumahnya, nanti bisa dijelaskan semuanya. Ya, seperti gitu. Jadi itu pembesaran buah sakarnya itu bukan pembesaran kecil, bisa sampai sebesar balon, bahkan bisa sebesar bola, sebesar bola kelapa. Itu akibat dari apa, Pak? Ya tadi sudah disampaikan, sudah infeksi. Akibat infeksi cacing filariasis namanya. Ya, dari infeksi dari cacing filariasis menyumbat saluran getah beningnya sehingga menyebabkan dampaknya pembekakan pada buah sakarnya. Benar, nanti ada. Nama saya Nelson Wonda dari Dinas Kesehatan Puncak Jaya. Dipercayakan pemerintah untuk penanggung jawab filariasis di Puncak Jaya. Penyakit ini memang sudah dari lama, bukan baru. Sudah dari lama sudah ada. Cuma program untuk pembagian obat filariasis itu dia muncul di tahun 2016. Di 2016 itu saya dipercayakan untuk menangani di Kabupaten Puncak Jaya, dan obat itu dibagi secara massal di seluruh Kabupaten Puncak Jaya. Nah, pada saat kami membagi obat itu, kami menemukan, memang sudah lama, tapi kami baru menemukan kasus-kasus filaria itu di daerah di Puncak Jaya itu ada daerah gunung dan ada daerah rawa. Jadi di kecamatan Puskesmas Torere, Pawi, itu dia dataran rendah sampai muncul di Yaugimos itu. Nah, jadi disitulah kami dikasih lihat untuk penyakit ini, sehingga dari 2016 itu kami sudah merencanakan, kami sudah cari informasi bagaimana penanganan ini, tetapi kami baru bisa dapat jawaban itu di 2020 kemarin, sehingga 2020 itu kami ditunjuk dari Dinas Kesehatan, kami koordinasi, akhirnya dikasih nomornya Dr. Donald, akhirnya kami bangun komunikasi, dan waktu 2020 itu kami 2019 kami dipresentasikan di Bapeda, sehingga Bapeda kasih dana untuk mengatur ini, sehingga masuk di program, dan 2020 itu kami koordinasi dan bawa pasien, rencana bawa di sekitar 16, tapi pada saat itu karena COVID, pemeriksaan KTP juga ketat, akhirnya yang tidak punya KTP itu dikasih turun. Jadi yang lolos ke sini 13 pasien, dan itu luar biasa. Sudah dilakukan operasi semua dan sudah pulang. Kemudian karena program ini dilihat dari pemerintah memang sasaran ke masyarakat yang memang membutuhkan, sehingga dikasih kesempatan tahun ini juga. Tim kami, Kepala Puskesmas Pawi beserta teman-temannya ulang survei lagi, akhirnya kami kemarin dapat sekitar 16 juga. Tapi memang masyarakat punya pemahaman yang agak beda, akhirnya yang lain tidak datang. Yang lain yang kami bawa, tahun ini kami bawa 12. Ada perbedaan pelayanan saya lihat di sini adalah waktu kami 2021 itu membutuhkan waktu yang agak panjang, tapi saya lihat kemarin ini luar biasa. Dokter
bisa menyelesaikan dalam dua hari, dan itu menurut kami sangat terima kasih, dan ada perkembangan luar biasa yang terjadi di rumah sakit ini dengan durasi waktu yang tahun 2020 dan 2021. Jadi pasien ini ada di dataran bawah. Jadi di sini saya lihat itu dari Iratoi, Do, sampai lari ke Korowai ini ada, cuma program seperti ini yang belum muncul. Program seperti ini yang belum muncul dari semua pemerintah. Kami puji Tuhan Puncak Jaya, bupati kami, kepala dinas dari Porpeda, mereka merespon dan sudah kami datangkan di 2 kali, jadi sudah 13 sampai 12 ya, 25 pasien sudah terlayani dengan baik. Kemudian kami sebenarnya punya kerinduan itu melakukan operasi ini di tempat kami di Puncak Jaya, tetapi itu saya minta tolong, kami minta tolong dari pihak rumah sakit seperti yang dijelaskan tadi untuk bagaimana rujuk ilmu dan rujuk spesialisasi itu kami sangat membutuhkan di Puncak Jaya. Kemudian pada prinsipnya masyarakat di sana itu mereka sembunyi walaupun ada penyakit, tapi setelah munculkan ada operasi ini, setelah mereka pulang di kampung, yang sembunyi sekarang sudah datang ke permukaan. Berarti masih banyak yang perlu kami tangani, tidak sampai hari ini. Masih banyak yang masyarakat di dataran rawa ini membutuhkan pelayanan seperti ini. Untuk itu ya kami tidak mungkin datang terus ke sini. Dari manajemen rumah sakit kami minta tolong, nanti kami juga akan sampaikan ke atasan kami bagaimana bisa melakukan operasi di tempat kami. Pada prinsipnya bupati kami, kepala dinas kami sangat setuju sekali dengan melakukan operasi di tempat kami. Cuma sistemnya yang belum kami kerjasama baik. Mungkin itu yang perlu. Berarti masih banyak masyarakat yang belum terdata. Masih banyak karena pengalaman kami kemarin, kami pikir sisa yang kami turunkan itu 654. Setelah tim turun masih banyak lagi, lebih dari itu. Berarti ada prinsipnya masyarakat ini sedang sembunyi. Tapi yang 25 yang sudah dioperasi di kesana, mereka lihat hasil, mereka akan datang. Ya mungkin kami boleh wilayah kami, tapi dia punya prinsipnya dataran itu sama semua. Dia bisa muncul sampai di Aukimosi, pasien ini ada. Jadi pasien ini sangat banyak ada di dataran. Dan kami, kerinduan kami, pasien yang ada di wilayah kami bisa dioperasi semua. Dan Bupati Puncak Jaya sangat mendukung pelayanan ini. Dari Pawi ke Puncak Jaya naik apa? Oh itu Pawi, terus dari Pawi itu masih ke kampung lagi. Jadi di bawah itu transportasi sungai. Jadi harus tidur 2-3 hari, 4 hari, kita survei. Kemudian kalau kami bawa hari itu ke Pawi, masyarakat tidak bisa betah. Jadi kita harus pastikan pesawat dulu. Pertama survei dulu, dia ada di kampung ini, dia ada di kampung ini, dia ada. Setelah itu urus pesawat. Kalau ke pasien pesawat sudah jelas, baru dijemput pakai perahu. Sampai di Pawi baru pesawat jemput, pesawat kecil sampai ke sini. Dari pihak rumah sakit sendiri bagaimana menyikapinya? Apakah nanti akan ada seperti yang diharapkan dari pemerintah? Begini ya, ini kasus filariasis itu ada kasus yang istilahnya ada di dalam dunia kesehatan itu adalah kuratif itu pengobatan, ada juga preventif pencegahan. Nah, ada sisi yang dimainkan oleh dinas kesehatan, ada sisi yang dimainkan oleh rumah sakit. Kalau kami sebagai rumah sakit rujukan provinsi, di bagian kami adalah kami akan menerima rujukan seperti yang sekarang kita lakukan, tapi juga kita tidak lepas tangan hanya menunggu. Kita pun akan mendekatkan, berusaha mendekatkan, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Dr. Donald tadi. Jadi ada dua sisi yang kita mainkan. Satu, kita menerima rujukan yang tidak bisa ditangani oleh daerah, tapi di sisi lain juga kami mendekatkan diri seperti kasus-kasus misalnya di Magire, operasi bedah saraf, ada Dr. Tommy di sana. Nah seperti itu.
prinsipnya di rumah sakit rujukan itu menerima saja semua, silahkan, tinggal nanti diatur sistemnya bagaimana. Tapi tadi sudah dapat gambaran ya bahwa kasus ini banyak, masih ada, bahkan sampai yang mengakibatkan sumbatan-sumbatan bahkan pembesaran. Tidak semua membesar, ada kasus-kasus yang tidak sampai membesar. Itu ada program untuk mengeliminasi atau menghilangkan filariasis ini. Itu ada programnya, jadi masyarakat diberikan obat disuruh minum secara massal. Supaya kalau ada cacing di dalam, cacing itu masuk otomatis mati, tidak menyebabkan pembengkakan seperti ini yang perlu dioperasi. Nah, itu akan mengukur, akan mengevaluasi apa yang kita lakukan selama ini. Nah, itu seperti itu. Jadi tadinya mungkin masyarakat di sana tidak terbuka, tersembunyi, tapi begitu program ini dijalankan mulai terbuka tadi. Yang tadinya mereka simpan-simpan sakitnya mulai keluar. Jadi kalau dari rumah sakit pada prinsipnya kami siap melayani. Karena rumah sakit rujukan di Papua itu cuma satu ini. Rumah sakit TPB, rujukan Provinsi Papua dan Papua Barat itu cuma di Jayapura. Satu Papua besar ya. Kita belum punya rumah sakit tipe A. Rumah sakit tipe A itu yang ada cuma dari Papua ke sana. Di Papua tidak ada. Itu kurang lebih ya. Tadi kan Bapak, ini kayaknya peduli dari Pemkab Puncak Jaya ya? Pemkab. Apakah ini jemput bola atau mereka yang datang nih Pak? Untuk memberitahu bahwa mereka ada sakit atau gimana? Karena dengan keadaan yang kesana juga susah gitu. Jadi awalnya itu mereka merasa itu penyakit yang sudah ada memang tidak bisa ini. Tetapi ada program yang muncul itu pembagian obat massal itu selama 5 tahun. Jadi waktu itu kami distribusi obat ke seluruh masyarakat Puncak Jaya dan pada saat itu kami menemukan. Jadi tadi saya bilang kami temukan itu 2016, 2017, 2018 sampai 2018 itu kami mencoba untuk mengusulkan program ini tidak pernah lolos. Tapi di tahun 2019 baru kami dipercayakan di Bapeda untuk mempresentasikan dengan data-data foto yang lengkap sehingga program ini masuk dalam RKA kami. Dan menurut di provinsi itu semua kabupaten mencoba untuk mengusulkan program ini tidak pernah lolos. Dan itulah salah satu kelebihan bupati kami untuk bisa memfasilitasi dana lewat program Otsus. Jadi dana ini bersumber dari Otsus untuk kita lakukan kegiatan ini. Sehingga kemarin setelah 2020 itu berhasil, di 2021 tidak tanya banyak mau lanjut atau tidak, begitu aja. Dan ini suatu program yang tidak ada di kabupaten lain untuk menangani seperti ini. Karena menurut Dr. Aaron, semua penanggung jawab seperti saya di kabupaten pernah usulkan, tapi belum pernah lolos di perencanaan. Nah, kami puji Tuhan, Bupati kami dan Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan kami dapat memfasilitasi kami dan bisa memperjuangkan ini dan dia bisa masuk. Jadi untuk secara teknis untuk menghilangkan semua mikrofilaria itu kami sudah bagi obat selama 5 tahun. Nanti tahun 2020 dari kementerian akan mengambil sampling untuk memastikan apakah semua masyarakat itu sudah minum atau belum. Setelah sudah hasil survei itu keluar, kami dapat sertifikat untuk bahwa Puncak Jaya itu bebas dari filariasis. Kalau seperti Nabila tahun ini sudah dikasih sertifikat, kami nanti tahun depan. Jadi kami puji Tuhan dalam penanganan program kami ini, kami ditutup dengan joker itu bisa melakukan pasien yang sudah ada ini gejala ini. Itu yang agak beda di Puncak Jaya di sini. Jadi kami itu semua karena campur tangan Tuhan dalam pelayanan kami dan kami mengucap syukur. Kalau orang yang tuberkulosis, oh iya, nanti dia pertama ada keluhan nyeri, sakit sekali nyeri punggung. Oke. Lama-lama dia akan muncul. Nah itu biasanya kita sudah tahu. Kadang 1 tahun lebih. Mama saya kan ada penyempitan nih, terus jadi kalau setiap
bangun pagi itu susah sekali. Nah, Jadi nanti suruh kontrol saya ke poliklinik. Udah saraf itu ini nggak hari Rabu. Ini nggak turunan kan maksudnya kalau macam Oh, orang ada. tua Kalau turun infeksi itu didapat. Infeksi itu sesuatu yang didapat dan kita cari-cari. Ya misalnya TBC, HIV, malaria itu infeksi. Bisa semua dapat, bisa cuma satu orang, bisa dua orang, bisa tiga. Kalau turunan itu terada. Oke? Hah? Wartawan semua datang ke sini. Ada pen selalu wartawan datang sini. Sama video klip YouTube juga saya bikin di sini. Video klip lagu dia bikin sini.